Saya tuh ada kajian tauhid sebenarnya sebulan sekali nih. Di mana? Bintaro Hill. Bintaro Hill. Baitul Huda. Akhirnya buka-buka. Kemarin saya mulain dari kitab apa namanya? Aqidatul Awam. Bukan. Tadinya mau Aqidatul Awam. Terus akhirnya apa? Jawahirut Tauhid ya? Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah enggak. Jawahirul Kalamiyah enggak. Tadinya iya mau Jawahirul Kalamiyah, kan dia soal jawab gitu. Akhirnya apa itu yang ada tuh? Jawahirul Tauhid. Jawahirul Tauhid kan. Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi senang gitu. Saya belajar lagi. Saya buka istilahnya apa namanya? Perbedaan-perbedaan antara Al-Asy'ariyah, Maturidiyah sama Wahabi gitu. Apa yang itu kan sebenarnya yang dituju kan itu sebenarnya. Orang-orang undang kita untuk bicara soal tauhid itu. Kalau orang Wahabi bilang kajian tauhid, ya pasti tauhidnya dia gitu kan. Kalau orang kita ngundang kita untuk bicara tauhid, ya tauhidnya kita. Al-Asy'ariyah. Padahal yang paling nggak banyak perbedaan itu tauhid. Jadi akidah, syariah sama akhlak itu yang paling nggak banyak perbedaan itu tauhid. Bukan akhlak. Yang paling banyak perbedaan itu justru malah akhlak. Yang tengah-tengah perbedaan itu syariah. Oke. Contohnya misalnya begini Pak ya, umpamanya di Indonesia ini mengakui bahwa Tuhan itu satu, Esa, wujud Allah itu. Nanti dibawa kemanapun kan Esa, nggak ada perbedaan sama sekali. Ya kan, berarti kan nggak ada perbedaan itu. Coba sekarang kalau misalnya syariat, fikih, KB di sini sama KB di Brunei, ya berbeda tuh kan. Tuh baru KB aja. Hukumnya itu sudah berbeda. Makan bangkai asalnya nggak boleh, terus jadi dibolehkan karena sebab tertentu, loh itu juga sudah jadi berubah lagi. Kondisi-kondisinya, nah semakin banyak perubahan kondisi, semakin banyak perubahan juga. Tapi kalau akhlak itu hampir semua. Dulu saya pernah diajar Pak Ridwan ini, Pak Ridwan siapa, Profesor Ridwan siapa itu ya, nulis. Kayaknya gitu. Kepercayaan yang paling banyak itu katanya di India. Karena di India itu hampir setiap kecamatan satu dengan yang lain itu beda. Distrik ya, ada wilayah-wilayahnya gitu ya. Karena dianggap sebagai penjelmaan Tuhan gitu. Banyak perbedaan. Ya kalau tauhid memang perbedaannya banyaknya di asma wa sifat, terus arsy apalah gitu kan. Arsy Allah gitu. Terus trilogi apa? Trilogi apa? Apa? Ketuhanan. Dari Wahabi itu kan yang menjadi berbeda. Tapi memang ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap jelasin tentang tauhid itu Pak. Coba Pak. Kalau salah sedikit aja, mana kepleset aja gitu. Saya kemarin itu baca tentang gurunya Imam Hanafi, Hamad namanya, Syekh Hamad itu, yang tentang bertemu dengan orang ateis yang menanyakan tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah gitu. Sampailah pertanyaan itu kepada Hamad. Jadi ulama-ulama pada saat itu nggak ada yang bisa jawab gitu. Ini pentingnya kemudian antara nakli dan akli kan. Saat itu Imam Hanafi sebagai muridnya
diundang sama gurunya bilang, saya habis mimpi nih. Mimpinya itu babi pada makan pohon sampai tinggal batangnya, buahnya dimakan, daunnya dimakan, rantingnya dimakan. Habis itu tinggal batangnya si babi itu dimakan sama harimau, katanya begitu. Kata Imam Hanafi, batangnya itu engkau guruku, nah harimaunya saya, nanti saya yang lahap gitu, katanya gitu. Ternyata ya memang ketika dipertemukan dengan orang ateis itu, Allah ada nggak sih gitu kan tuh? Allah nggak kelihatan kok ada gitu kan. Akhirnya yang jawab Imam Hanafi, kamu anak kecil, nggak usah, anak muda masih belum ini, yang tua-tua aja nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya Imam Hanafi bilang, ya nanya aja. Ketika pertanyaannya tentang keberadaan Allah, karena Allah gaib, nggak kelihatan, maka disinilah fungsi akal digunakan gitu kan selama ini kan akal yang menjadi acuan daripada orang ateis itu. Kayak nafas, kamu hidup ini karena apa? Karena nyawa gitu. Kamu pernah lihat nyawa kayak apa? Gitu. Gak pernah lihat. Ya iya, kamu yakin bahwa nyawa itu ada, nafas itu ada, tapi kamu nggak pernah lihat gitu kan. Begitu juga dengan Allah. Ini fungsi akal di situ. Terus Allah yang qadim gitu kan. Allah yang istilah tidak ada awal, tidak ada akhir gitu. Dia melogikakannya dengan 5 jari. Sebelum jempol apa? Setelah kelingking apa? Kamu bisa nyebutin nggak? Gitu kata Imam Hanafi. Di antaranya dalil aklnya gitu ya. Untuk istilahnya membahas eksistensi Tuhan. Rumit sih memang. Belum lagi itu kan baru awal-awal kenapa ada kenapa menjadi perlu bahwa ilmu tauhid itu dipelajari. Kalau nakli saja akhirnya seperti siapa? Murji'ah. Qadiriyah. Oh iya, Qadariyah Jabariyah kan ya. Terus ini ada kemarin juga saya baca tafsirnya, Pak. Tafsirnya itu selama ini kan motivator, ustadz, siapapun itu yang bicara untuk memotivasi orang itu pakai ayat itu loh. An-Najm ayat 11 ya. Apa sih? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata memang